Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di podcast saya, yaitu podcast Basi, bahas sana sini. Pada kesempatan siang hari ini, saya ditemani dengan dua cowok-cowok ganteng ya. Masya Allah, yang ganteng, yang soleh lagi. Masya Allah. Jangan sebut-sebut. Yang sebut-sebutnya nanti dia. Oke, pada podcast kali ini ya, di podcast Basi ini kita akan mengambil tema tentang single versus taken. Single artinya kan sendiri ya, atau bahasa gaulnya jomblo. Kalau taken itu berarti yang sudah menikah. Sebelumnya sudah menikah belum? Oh, saya pribadi mungkin mau, tapi Mau, ya? nggak tahu kapan. Oke. Belum. Belum. Oke, berarti dua-duanya masih single. Apakah keburu kiamat? Oke, tapi sebelum kita mulai podcast kita, saya ingin jangan lupa untuk semuanya ya, di like, komen, dan subscribe. Oke, saya tunggu. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke, langsung saja ya. Perkenal dulu nih satu-satu ya, kan kata peribahasa tuh tak kenal maka tak sayang. Oh, taruh gimana? Saking soalnya sih jadinya pasti juga lupa. Kayaknya kebelet nikah ya. Aku berat nikah ya. Iya sih. Gaya katanya. Dari yang terdekat dengan saya dulu ini ada Gus siapa? Terus siapa terus? Nama yang lengkap. Antum lengkap Abdullah Azam. Nama lengkap Abdullah Azam. Bisa panggil Azam. Azam aja ya. Tapi ada yang manggil pakai Gus tuh, Gus Azam. Emang Anda ini anak Pak Kiai? Bukan. Gak turunan kayaknya. Keturunan? Enggak. Enggak ya. Asal dari mana Azam? Tasik Malaya. Tasikmalaya? Geningan catatnya Tasikmalaya apa geningan? Jauh lah, 2 jam dari sini mah lumayan. Ya bisa lah 2 jamnya kalau pakai motor. Bisa. Selanjutnya dari Kang siapa? Mungkin kayaknya saya nggak usah dikenalin kayaknya udah terkenal saya. Kenalin dong, anggap aja kita ini baru kenal, ini baru ketemu. Anggap aja baru ketemu aja. Udah ketemu ya? Baru ketemu udah sekian kemana kita? Kok ada satu kenal? Oke lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi Batullah, bisa dipanggil Hanafi aja ya. Oke Hanafi aja ya. Bukan itu ya, bukan Imam Hanafi. Hanafi aja. Iya. Kalau Imam Hanafi dia ilmunya tinggi ya. tinggi. Kalau saya masih Lebih. Siapa awal tuh sekali ya. Asal dari mana Kang Hanafi? Kalau dibilang asal tempat tanggal lahirnya di Tulungagung. Tulung Agung tuh di Jawa mana ya? Di Jawa Timur kalau tahu. Oh, jauh juga. Bisa bahasa Jawa, Mas? Kalau dibilang kayak gitu kayaknya saya malu sih. Soalnya saya nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi kalau orang ngomong paling ngerti lah ya. Oh, tapi emang udah lama di Bandung ya kayaknya. Iya, jadi lupa gitu lah. Sip ya. Oke, ada Kang Azam dan berarti panggilnya Mas nih karena keturunan Jawa, Mas Hanafi. Oke, Kang sama Mas nih kita kan ngebahas tentang temanya single versus taken ya. Kalian nih belum menikah. Kira-kira kapan mau nikah? Itu pertanyaan horor ya biasanya. Itu gimana sih kalian kalau ketika ditanya kapan mau nikah? Jawabnya gimana? Coba dari Azam dulu deh. Secepatnya. Karena emang mau tapi belum ada. Belum ada. Yakini belum ada nih. Belum ada. Tapi kalau ada saya silahkan pendaftar. Oh gitu. Berarti masih kosong ya? Masih kosong. Oke, siap. Kalau dari Mas Hanafi, Kalau dari saya mau nyari ilmu dulu sih ya. Persiapan dulu. Karena kalau misalnya nggak siap nanti bisa jadi cerai di tengah jalan kan percuma gitu. Oh iya sih. Benar sekali. Ya. Oke. Terus kalian udah pernah pacaran belum? Atau dari dulu masih jomblo kayak kita? Nih ketawa dulu nih. Kayaknya udah pernah pacaran nih ya? Mungkin coba nih cerita tadi. Benar belum? Asik. Bener, sebelum hijrah. Sebelum hijrah kayaknya ya. Ada lainnya jomblonya sesudah hijrah. Ayo Berarti belum nih? Kan belum pernah pacaran? Belum. Tapi kalau deket ada nggak kan? Pernah. Oh pernah. Terus. Berapa lama tuh?
Gak lama sih. Deket apa ini biasanya kan? Ya kan kalau sekarang temen chat, Oh, chattingan temen gitu, chat. temen main. Pernah ya Bu, sekitar Situ. 6 bulanan. Ini misalnya itu. Lumayan juga ya lama. Lama. Nih, kalau Mas pernah pacaran nggak? Kalau saya belum pernah sih. Hmm. Karena kenapa? Karena status jombloku lebih terhormat. Masya Allah. Ada lanjutannya Apa? daripada status berdua tapi maksiat. Oh dengerin, lebih baik jomblo tapi terhormat daripada kamu berduaan tapi sering maksiat. Ya. Benar kan? Benar. Benar, ya. Semoga bisa istiqomah ya. Amin. Gimana ya? Kalian kan gak pacaran nih, jomblo. Terus nanti istri idaman kalian tuh yang seperti apa dong? Seperti apa? Dari siapa nih? Dari siapa? Yang siap kayaknya di Azam dulu nih. Azan bro. Aslinya Istri idaman Kang Azam ini yang gimana nih? Jadi siapa tahu yang lagi nonton sekarang, "Hah, ada di aku semua gitu. yang pasti sih baik ya, baik. Tapi pernah dari orang tua atau disarankan ya. Kalau cari istri itu yang hafizah ya. Masya Allah. Emang Kang Azam udah hafiz? Aduh itu kayaknya belum sih ya. Belum, tapi pengennya hafiz loh ya. Kayaknya. Mungkin nanti bisa ngapalin bareng gitu ya. Ya bisa. Siapa tuh kan bisa setengah gitu kan. Ya. Baik. Baik. Kalau dari saya sih pengennya Iya. tingginya nggak beda jauh. Oh, tinggi juga harus. Nggak kalau dari saya itu. Oke. Pengennya. Tapi kalau dapatnya yang segitu ya. 2 meter lah, 2 meter. Terlalu tinggi gitu ya. Terhati aja. Udah pernah lihat yang listrik dikasih nyawa? Kalau terlalu pendek itu takutnya kalau lagi marah kebanting gitu. Oh, kebanting, kecekek gitu ya. Kita jadi ngegosip. Nanti diput aja gitu ya. Oke, ini yang baik, yang hafizo, yang juga tingginya gak beda jauh sama Kang Azam. Sama bisa dicekek. Dari Mas Hanafi, kriteria istri idamannya gimana? Tentunya yang soleha ya. Yang Karena menurut agama kan yang pertama itu kita lihat dari agamanya, Agamanya, terus keturunannya, terus kecantikannya, terus agamanya. Permisalnya perasaan agama udah. Kelupaan karena saking pentingnya jadi agamanya disebut terus. Tadi di sini saya nggak salah pakai baju ya, pakai baju gamis karena memang narasumbernya juga asli gitu. Permisalannya permisalannya kayak gini. Agama tuh kayak ada nilai satunya. Oke. Terus yang hartanya, terus keturunannya, kecantikannya itu 0. Nah, kalau misalnya agamanya nggak ada, berarti nilainya 0. Tapi kalau misalnya ada agamanya, 1 tambah 0,3 jadi 1000. Wih, Jadi gitu. Masya Misalnya sih. Allah, benar-benar sekali ya, keren sekali. Nah, itu kriterianya udah ada ya. Udah nemu belum kriteria yang seperti itu? Kalau saya Ini senyum-senyum wae nih kayaknya udah ada nih, udah nemu ya. Gue sendiri. Ayo, gimana? Udah nemu belum kriteria yang tadi, yang baik, yang hafizoh, yang tinggi? Belum misalnya nggak ada, bukan nggak ada. Belum dekat lagi. Belum dekat Bukan lagi. dekat lagi. Berarti pernah deket sekarang jauh gitu. Enggak, emang nggak nemu, belum nyari. boleh nih guys. Kalau misalnya ada, boleh paling ke sini aja ya. Bisa. Belum nyari. Jangan lupa komen aja di bawah ya. Yang hafizoh katanya. Yang hafizoh. Nanti kalau dari orang tua tapi nggak menuntut. Kalau dari saya, nggak bisa kan sama saya. Benar. Dari Mas nih, Mas Hanafi, gimana udah nemu belum yang kriteria tadi? Kalau kelihatan tadi kayaknya masih nyari sih ya. Masih nyari. Soalnya kayaknya kalau di zaman sekarang kalau yang tentang agamanya yang baik tuh kayak susah kali ya. Karena sekarang kayaknya zaman fitnah kan. Jadi susah. Jadi masih nyari. Semoga aja dapat. Semua aja dapat ya. Amin lah, kita doakan bersama. Terus nih, kan kalian punya kriterianya kayak gitu ya, yang tadi yang baik, yang agamanya dan sebagainya. Ini mah kalau
kalau kalian gak nemunya yang apa namanya, katakanlah dia tuh mau hijrah gitu ya. Saya mau hijrah, kalian gimana tuh? Mau nerima dia enggak? Dari Gus Azam lagi. Saya lebih suka itu sih. Lebih suka yang kalau dari saya pengennya tuh kalau ada yang cewek itu yang ingin belajar lebih baik gitu, punya kemauan yang lebih baik. Kayak enggak, dia mungkin belum apa agama masih kurang, Iya. tapi dia mau belajar. Kayak dia suka kan bisa belajar, mau. Iya. Tapi kalau yang udah punya terus kayak disombongkan kayak gimana? Oh iya juga sih ya. Jadinya malah kita ngadu ilmu ya. Ya, benar sekali. Dari Mas Hanafi gimana tanggapannya? Kalau saya sih kayaknya kalau dikasihnya kayak seperti itu kayaknya diterima aja berarti, tapi harus dipersiapkan dulu kayak segi materi dipersiapkan dulu. Oh, dan siapa tuh yang nyiapin tuh? Saya pribadi. Oh, iya. Biar saya bisa kayak ngebimbing biar bisa tetap di jalan yang benar itu ya. Benar sekali ya. Berarti memang kalian juga tidak menutup hati bagi perempuan di luar sana yang mungkin dari tadi kan agamanya kurang nih, tapi ada keinginan dia mau hijrah gitu ya. Nah, jadi kalian tidak menutup hati untuk itu. Iya benar sekali. Oke, berarti masih ada harapan ya buat ukti-ukti di sana. Ya, tenang aja. Nah, kan ada tuh ya sebuah statement gitu. Kalau nikah tuh harus nunggu mapan dulu nih, harus punya kerja dulu, punya gaji yang ya besar. Nah, dari kalian setuju nggak dengan statement yang seperti itu? Nikah tuh harus mapan dulu. Dari Azam deh. Kalau dari saya emang kayaknya emang kayaknya perlu lah kalau buat saya. Oh, perlu. Harus ada dulu. Kan kasihan lah kalau udah berkeluarga ini kelaparan segala macam berarti belum siap dari saya. Oh, Begitu. Tapi kalau ada yang menerima apa adanya, bukan ada apanya. Boleh lah. Iya benar. Baik ya. Yang dari nol bisa bangun. Iya sih, lebih kan lebih enak gitu ya. Dari nol. Nemenin dari nol dulu, kemudian sukses bareng. Iya. Minimal punya tank baja. Jet pribadi. Helikopter. Ngeri. Bisa. Oke, bisa ya. Dari Mas Hanafi gimana tuh? Menurut saya kalau saya ditanya mapan dulu nggak sih? Kayaknya kayak menurut saya pribadi sih kayak siap dulu sih ya. Maksudnya dari siap tuh kayak yang pertama itu dari emosional. Emosionalnya tuh maksudnya kontrol emosi. Karena kan nanti pas berkeluarga itu kan pasti dari istri kita mungkin akan ada kayak cekcok gitu, Iya. Nah, dari kitanya harus siap kayak dari emosionalnya, menahan emosi. Terus yang kedua itu materi. Maksudnya materi itu ya kita agak bisa membimbing pasangan kita tetap di jalan benar gitu ya. Terus yang ketiga yaitu komitmen. Karena kan ketika kita berpasangan itu kan kita di rumah itu pasti istri itu tidak tampil kayak sempurna terus kan ya. Kayak nggak Mungkin ada bosennya kali ya. nggak bermake upan terus, nggak seperti kayak pacaran. Kalau pacaran kan kalau ketemu di mall dia pasti kayak tampil sempurna gitu, dari sikapnya, make upnya. Iya. Nah itu kita harus kayak komitmen itu, belajar komitmen itu harus penting sih ya. Nah itu tiga tuh. Pas ketemu filter doang. Iya benar. Jadinya kebalik gitu ya, ketika dipoto foto profil, kulitnya putih, rambutnya keriting. Pas ketemu dibalik, rambutnya putih, kulitnya keriting. Nah itu. Makanya harus belajar komitmen dulu. Iya benar. Muka Korea, lehernya Afrika. Bisa. Iya. Oke, jadi mungkin bisa jadi juga ya untuk mapan dulu ya. Tapi lebih ke mapan itu kayak kita siapin mental gitu ya. Seperti emosi, kemudian dari ilmu agamanya gitu. Apalagi kata Kang Azam kan mulai dari nol juga lebih lebih kayak berkesan gitu ya, sampai nanti suksesnya bareng-bareng gitu. Oke sih. Terus kalian kalau misalkan nanti udah punya ketemu nih calonnya ya, kalian itu udah mau cocok nih dengan si perempuan ini, tapi orang tua nggak setuju gitu, orang tua kalian nggak setuju nih, jangan nikah sama ini, karena mereka juga orang tua punya
kriteria tersendiri gitu. Itu gimana tuh kalian cara menghadapinya? Dari Azam mungkin? Yang bisa dibujuk mungkin. Dibujuk. Karena kalau udah cocok ya. Kan susah buat nyari yang cocok lagi, apalagi yang mau masih ada yang mau gak mas. Kalau udah mau ya. Ini udah cocok udah mau. Orang tua udah setuju nyari lagi beberapa lama lagi nyari terus ada yang mau nggak gitu kan, bisa diajak ke mana kajian-kajian ustadz yang ini gitu yang tentang pernikahan. Iya. Bisa kayaknya bisa. Tapi ya begitulah mungkin kenalannya ya. Bisa lah dibujuk pelan-pelan. Dibujuk ya. Atau mama gitu yang iya mama gitu ya. Tapi nggak kuat mama. Bisa kayak gitu. Nah, terus kalau dari Mas Hanafinya gimana? Kalau dari saya ya, kalau misalnya kayak dari orang tua nggak setuju, kayaknya kitanya kayak kalau misalnya emang kayak udah diusahain gitu terus kayak emang kayak dipersulit itu, mungkin kayaknya itu bukan jodoh kita kali ya. Oh. Bukan jodoh kita, mungkin Iya. udah ada wanita yang lain yang udah disiapkan oleh Allah untuk kita yang istimewa, lebih istimewa. Bawa martabak, bawa martabak. Martabak istimewa. Martabak istimewa ya. Iya. Oke ya. Berarti beda juga ya pendapat kalian. Iya. Kalau dari Azam kan dia mengusahakan dulu nih, mengusahakan dulu terhadap pilihannya sendiri. Kalau dari Hanafi mah kayaknya Jangan dipaksa. jangan dipaksa ya. Kalau itu Sombong sekali. baik, ada yang lebih baik kan ya. Oke. Nih jangan-jangan nih Mas Hanafi ini tipe cowok yang bisa dijodohin gitu ya. Kira kalau dijodohin sama orang tua mau aja? Mau ini gitu ya. Mau aja ya? Oh. Kalau itu menurut kayaknya baik, kayaknya emang benar itu jodohnya, kayaknya setuju aja ya. Oke, lu percaya kepada orang tua gitu ya. Iya. Kalau aja nih dijodohin gimana? Misalnya Lihat dulu tapi kan lihat dulu. lihat dulu. Gimana nih kalau kondisi seperti ini? Azam tuh udah punya perempuan kan ya, calonnya. Mas, saya mau nikah sama ini. Ya. Orang tua Azam tuh jangan sama itu. Nih, mama juga punya calon. Ya. Itu gimana tuh posisinya? Lihat dulu atau dua-duanya. Bagusan yang mana? Dia jangan juga ya. Enggak. Dibanding-bandingkan. Kayaknya lihat merek dulu ya. Mereknya bagus, speknya bagus, kayaknya Iya. Jelas satu aja. Pengen yang terbaik kan tuh. Kita juga nggak sembarangan kan buat ngedidik anak-anak kita nanti. Benar sih. Iya. Karena menikah itu kan sekali seumur hidup sih ya. Iya. Jadinya jangan sampai kita tuh asal pilih aja. Yang ini cantik nih kita pilih gitu kan. Yang gimana kita pilih. Yang dulu. Terus gimana nih kalau misalkan si calon kalian tuh perempuan yang nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, gitu kan? Itu gimana tuh kalian nanti mau nggak sama perempuan yang masih belum bisa untuk beberes gitu? Azam? Aman-aman aja sih ya. Aman aja. Kalau kayak gitu. Tapi bisanya dia apa gitu? Kalau nggak bisa segalanya ya gimana? Tapi kalau saya memang bisa punya ilmu dalam mendidik lah. Kalau misalnya ngepel apa mungkin bisa lah diajar bareng-bareng bisa juga mungkin dulu ya. Tapi bisa bareng-bareng. Iya. Tapi buat kedepannya kalau kita udah punya anak gitu kan. Mikirnya ya gimana? Soalnya orang tua kan guru pertama bagi seorang anak. Oh iya benar. Iya, Apalagi bisa. seorang ibu gitu ya, madrasah pertama bagi anaknya. Jadi bisa kita belajar bareng-bareng lagi gitu ya. Dari Mas gimana? kalau menurut saya sih kayaknya kalau di pertanyaan kali ini kayaknya pendapatnya sama kali ya? Boleh ya? Kalau pendapatnya sama Ya boleh aja. Kayaknya sama sih kayak Gus Adam ini ya. Kayak Gak kreatif. Gak kreatif. Kayak lebih seneng aja sama orang yang ribut. Kayak damai kayak. Iya sih, pendapatnya kayak bisa sama ya. Untuk pertanyaan kali ini kayaknya saya sama Gitu ya. Oke, berarti kalian buat para cewek-cewek di luar sana jangan kecil hati ya kalau gak bisa masak, gak bisa nyuci, nyetrika, bisa belajar bareng. belajar bareng aja. Mesin cuci. Jadi kan sekarang itu rumah tangga nyuci bareng, masak bareng, tidur Bisa. bisa. Buat apa nikah kalau gitu bisa ya?
kayaknya. Nggak salah. Iya nih bener nih. Kan kalian tuh sekarang jomblo nih ya. Iya. Jomblo. Emang kalian tuh apa sih tips kalian bisa menjaga apa sih kalau nafsu atau syahwat gitunya untuk nggak pacaran? Kan banyak tuh teman-teman kita yang usianya gak jauh beda sama kita, saya merasa dia lebih muda di sini. Yang mohon maaf gitu kan, dia tuh hamil di luar nikah, atau kan gak hamil di luar nikah juga, dia tuh pacarannya mesum. Nah itu kalian kok bisa kuat iman gitu? Gimana sih bisa gitu? Azam, Banyakin aktivitas yang positif aja sih. Positif hamil. Enggak. Atau positif covid. Oh jangan juga. Olahraga bisa juga sih. Olahraga. Kalau lagi gitu. Positif yang penting. Oke, berarti disibukkan dengan aktivitas yang positif aja. Contohnya apa? Contohnya kalau saya ya, kalau saya olahraga sih lebih ke olahraga kalau lagi. Oke, pantesan tinggi ya. Oke, siap. Kalau dari Mas gimana tuh? Kalau menurut pandangan agama kan, kalau misalnya kayak menahan hawa nafsu itu kayaknya ada dua ya. Ada dua. Apa? Kalau nggak puasa, terus nikah. Jadi kalau misalnya puasa juga masih nggak bisa hawa nafsu, berarti emang itu kebelet nikah, harus nikah ya? Oh, Masya Allah. iya. Kayaknya kebelat ya. Jadi puasanya gak mempan gitu ya. Kalau nggak mempan berarti harus nikah ya. Itu solusi akhir. Solusi akhir. Solusi akhir. Tapi masalahnya ada gak calonnya? Nah, itu masalahnya. Makanya kayak bersabar. Bersabar. Masya Allah. Puasa aja saya gak bisa, apalagi sabar. Kayaknya emang harus belajar kayaknya. Soalnya kan sekarang tuh orang apa yang jomblo tuh kayaknya udah asing gitu ya, udah langka banget sih zaman sekarang yang memang udah berpasang-pasangan gitu, udah kapal-kapal gitu. Nah ini kalian ada kondisinya sekarang statusnya jomblo, insya Allah banget sih untuk anak muda di zaman yang sekarang itu keren. Oke, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast kita ini. Apa pandangan kalian tentang rumah tangga? Jadi rumah tangga tuh yang harus dibina itu apa? Seperti apa rumah tangga yang kalian mau? Visi misi kan ya? Lebih Nah, visi misi itu. Visi misi rumah tangga kalian tuh apa? Hanapi dulu. Mas. Saya dulu. Oke, Mas dulu. Kalau simpelnya sih, kalau visi itu kayak saya simpel aja sih ya, nggak usah ribet-ribet. Kayak kalau visi itu kayak pokoknya itu tentang akhirat. Nah, pokoknya itu tentang akhirat kita lakukan. Dan misinya itu kita lakukan sebisa mungkin apa-apa hal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, nanti ke surganya bareng gitu kan. Kan seru juga kalau misalnya di surganya juga bareng. Iya benar ya, di dunia bersama, di akhirat juga bersama lagi. Itu sih simpelnya sih ya, gak usah ribet-ribet lah ya. Jadi rumah tangga yang Islami gitu ya. Islami. Gimana Kang Azam, udah ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Bingung. Wah ini pertanyaan nih, Anda mau nikah atau enggak ini? Visi misinya saya bilang visi itu buat jangka Itu tujuan. Tujuan kan. Jadi Kang Azam ini kalau nikah itu mau yang rumah tangga yang seperti apa? Kalau misi itu kayak step-step. Oh, sakinah, mawadah, warahmah. Oh itu visinya. Kalau misinya itu kayak biar menjadi sakinah mawaddah warahmah itu gimana tuh? Tuh gimana? Misinya tuh. gimana? Belum. Oh kayaknya harus ikut seminar Ya, seminar pernikahan. ya biar ntar visinya tercapaikan. Tapi kelihatan banget sih kalau di sini kayaknya yang memang udah siap atau udah matang buat nikah kayaknya Mas Hanafi deh. Kalau Azam kayaknya masih mau main-main dulu. Iya. Beda pendapat sekarang ya. Beda pendapat sekarang ya. Baik, tadi satu yang sama. Itu. Oke, terima kasih ya Kang Azam dan Mas Hanafi udah hadir di podcast saya, di podcast Pasti ya bahasa Mas ini. Kita juga udah ngobrol banyak tentang masalah pernikahan gitu ya. Saya doakanlah mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan jodoh yang terbaik sesuai dengan kriteria yang sudah kalian tentukan ya. Tapi pastilah jodoh itu kalau apa laki-laki yang baik pasti dipasangkan dengan perempuan yang baik. Oke, baik guys, mungkin dicukupkan saja podcast kita pada siang hari ini.
Buat teman-teman semuanya yang masih jomblo juga boleh komen di sini ya. Kalian tuh rumah tangganya yang mau seperti apa dan kriterianya juga mau yang kayak gimana. Oke, saya Nasrul pamit undur diri. Saya Abdul Hazam pamit. Gitu kemana sih? Ke rumah dan Saya Muhammad Hanafi undur diri. oke, sampai jumpa lagi di konten yang berikutnya. Tetap di podcast Basi, bahas sana sini.